Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips menghindari dari jeratan hutang pinjaman online. Hal ini penting buat kalian yang mungkin sering melakukan pinjaman online ya di aplikasi pinjol, agar kalian itu lebih berhati-hati lagi, agar kalian itu tidak terjebak dalam jeratan hutang pinjaman online ya. Jadi di sini saya akan kasih tips kepada kalian agar kalian itu tidak terjebak di aplikasi pinjaman online atau hutang pinjaman online ya, karena jelas jikalau kalian sudah terjebak di hutang pinjaman online itu pastinya kalian akan susah untuk keluarnya, karena di kemudian hari pasti hutang kalian itu tidak akan beres-beres, namun akan semakin membengkak karena kalian salah melakukan hal ketika kalian mengajukan di aplikasi pinjaman online ya. Nah, untuk tips-tipsnya sebagai berikut. Yang pertama adalah jangan mengajukan pinjaman online tanpa kebutuhan. Banyak di antara kalian yang mungkin tidak mempunyai kebutuhan, namun kalian itu iseng-iseng mengajukan pinjaman online, atau dalam arti uang tersebut itu dipakai untuk membeli kebutuhan yang memang tidak terlalu dibutuhkan, seperti untuk membeli pakaian ataupun juga untuk jalan-jalan. Alangkah baiknya ketika kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman online, kalian harus benar-benar melakukan pinjaman itu atas dasar kebutuhan kalian yang mendadak ya, atau dalam arti bukan untuk poya-poya, karena jelas nih jikalau kalian melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online dan si uang tersebut itu dipakai buat kalian untuk poya-poya, takutnya nanti nih di ketika kalian ingin melakukan pembayaran kalian dibingungkan dengan yang namanya bunga dari pinjaman tersebut ya, karena kalian mungkin asal pinjam tanpa melihat dulu tentang suku bunga yang mungkin di aplikasi pinjaman online tersebut itu cukup tinggi. Jadi hindari melakukan peminjaman tanpa kebutuhan yang memang darurat. Yang selanjutnya adalah ajukan pinjaman hanya untuk modal usaha. Nah, hal ini penting juga nih buat kalian yang mungkin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online itu untuk kebutuhan modal usaha kalian, agar si uang tersebut itu berputar ya, karena dipakai untuk modal usaha. Tentunya jikalau uang tersebut itu dipakai untuk modal usaha dan usaha kalian itu berjalan dengan lancar, tentunya kalian itu tidak akan kebingungan ketika kalian ingin membayar tagihan kalian ya. Pastinya dalam yang namanya usaha atau berjualan pastinya kalian akan mendapatkan keuntungan. Nah, si keuntungan tersebut itu bisa disimpan ya buat keperluan kalian sehari-hari, dan sisanya bisa kalian sisihkan untuk bayar tagihan kalian yang mungkin tenornya itu 1 bulan sekali. Jadi kalian itu bisa mengumpulkannya setiap hari ya. Jadi jikalau memang sudah tiba jatuh tempo, kalian itu tidak akan pusing ketika kalian ingin melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online tersebut, karena setiap harinya kalian selalu menyisihkan dari hasil usaha kalian itu untuk membayar tagihan tersebut. Jadi kalian itu akan terhindar dari yang namanya keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, karena uang tersebut itu kalian pakai memang untuk modal usaha, bukan untuk poya-poya. Yang selanjutnya adalah hindari melakukan peminjaman di banyak aplikasi. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab banyaknya nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Banyaknya mereka melakukan pengajuan pinjaman di banyak aplikasi. Jadi mereka itu asal pinjam di banyak aplikasi karena mungkin dikira melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online itu mudah ya, kebandingkan kita mengajukan pinjaman online di lembaga keuangan lainnya. Karena kalau di aplikasi pinjaman online tidak hanya mudah, prosesnya pun cepat. Jadi mereka tuh banyak yang tergiur, dan mereka tuh tanpa berpikir-pikir lagi nanti ke depannya bagaimana, mereka langsung saja melakukan peminjaman di banyak aplikasi, karena mungkin dikira untuk proses di aplikasi pinjaman online itu sangat cepat dan juga sangat mudah, hanya memerlukan KTP saja tanpa surat-surat lainnya. Nah, disinilah banyaknya nasabah-nasabah yang terlalu tergiur ya dengan aplikasi pinjaman online karena hal tersebut ya, dan akhirnya nih ketika si nasabah tersebut itu ingin melakukan pembayaran, sudah dipastikan mereka akan merasa kebingungan ya, karena pastinya mereka itu bingung harus membayar yang mana dulu, dan pastinya untuk bunganya itu juga berbeda-beda ya di setiap aplikasi, karena mereka itu tadinya terlalu gercep dalam melakukan pengajuan pinjaman tanpa melihat dulu tentang suku bunga dan juga tenornya. Nah, ketika mungkin jatuh tempo dari aplikasi tersebut itu sudah tiba, mereka pasti akan kebingungan nih harus membayar tagihan yang mana dulu, apalagi mungkin untuk
suku bunga dari aplikasinya itu berbeda-beda, ada yang tinggi dan ada yang masih wajar-wajar saja. Dan ketika kalian menemukan aplikasi yang memang suku bunganya itu cukup tinggi, pasti kalian akan kaget dan bingung harus dari mana kalian membayar tagihannya. Sedangkan di aplikasi yang lain saja, kalian belum tentu untuk membayarnya ya. Jadi hindari kalian melakukan pengajuan pinjaman di banyak aplikasi karena takutnya kalian akan terjebak dari yang namanya lilitan hutang pinjaman online ya. Karena ketika jatuh tempo pastinya kalian akan kebingungan ingin membayar tagihan kalian ya, karena tagihan kalian itu tidak hanya di satu aplikasi tapi di banyak aplikasi pinjaman online, apalagi nih dalam nominal yang cukup tinggi. Pasti itu akan memberatkan kalian ketika kalian ingin melakukan pembayaran tagihan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, yang terakhir adalah ini yang paling bahaya ya, hindari pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal. Kenapa saya bilang paling bahaya? Karena pertama, aplikasi pinjaman online ilegal biasanya untuk tenornya tuh pendek-pendek dan juga untuk suku bunganya itu cukup tinggi-tinggi dan untuk pencairannya itu biasanya potongannya juga sangat besar. Bayangkan saja jikalau kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal dengan nominal 1 juta, itu biasanya yang kalian terima tidak akan bulat 1 juta, pasti akan ada potongan admin ya, misalkan kalian akan mendapatkannya 800 atau 750. Namun untuk tenornya itu cuma 1 minggu dan kalian harus cepat-cepat mengembalikannya, dan ketika kalian ingin mengembalikannya tentunya itu bunganya cukup tinggi ya. Kalian pastinya akan mengembalikan tagihan tersebut itu di nominal di atas 1 juta ya, bisa disebut mungkin 1.300.000 atau mungkin 1.250.000. Pasti itu akan memberatkan kalian, sedangkan untuk tenornya saja hanya 1 minggu ya. Kalian juga sudah kebayang gimana pusingnya ketika kalian ingin membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online ilegal dengan tenor yang pendek, potongan admin yang besar, dan juga bunga yang cukup tinggi. Dan itu penyebab kalian pasti akan terjerat dari yang namanya hutang pinjaman online. Tidak hanya itu, aplikasi pinjaman online ilegal juga untuk ancaman-ancaman dan teror-terornya sangat barbar atau sangat kasar ya. Dan ini pasti akan membuat nasabah-nasabah yang mungkin baru pertama mengajukan pinjaman online pasti akan membuat mentalnya itu down, dan ini berbahaya sekali untuk data-data kalian karena dari aplikasi pinjaman online ilegal itu sudah berani melakukan yang namanya penyebaran data, bukan hanya menghubungi nomor-nomor yang ada di kontak kalian, namun mereka juga akan menyebarkan data kalian itu melalui media sosial ya. Itu kejamnya aplikasi pinjaman online ilegal, dan pastinya ketika mereka melakukan penyebaran data ini akan membuat si nasabah itu merasa panik, frustasi, depresi ya. Makanya tidak heran nih banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan akibat orang tersebut itu mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal, karena sudah dipastikan ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal itu akan membuat Anda frustasi bahkan stres ya, karena untuk ancaman-ancaman dan juga penyebaran data dari si aplikasi pinjaman online ilegal itu sangatlah parah ya, atau mungkin sangat mengerikan. Mungkin buat para nasabah-nasabah yang memang mentalnya lemah ini sangat berbahaya sekali. Jadi saya saranin kalian jangan pernah melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal ya, karena sudah dipastikan ketika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal kalian akan terjebak dari yang namanya lilitan hutang pinjaman online ya, karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu tanpa izin dan mereka pastinya akan dengan bebasnya melakukan apa saja ketika ada nasabahnya yang mengalami keterlambatan. Nah guys, inilah dia tips-tips menghindari terjebak dari yang namanya lilitan hutang pinjaman online. Buat kalian yang sering melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online, kalian jangan pernah gegabah dalam melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online ya, karena salah saja sedikit kalian melakukan hal dalam pengajuan pinjaman online tentunya itu akan berakibat fatal untuk kedepannya, dan itu akan berbahaya sekali buat mental kalian yang mungkin mental kalian tuh kurang kuat ya ketika menghadapi peringatan, penagihan, bahkan teror-teror dari DC pinjaman online. Semoga sedikit video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.